Allahu bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah wa alihi wa masyayikhihi wa masyayikhina wa usulina wa li futuhil. Rumah yang seperti apa yang kemudian mungkin yang baik yang dicontohkan oleh Rasulullah saat kita menjamu tamu? Ya, yang pertama ketika kita menjamu itu hendaknya kita mengeluarkan takdimul fakihah, mengeluarkan buah-buahan. Jadi kalau seandainya kita memang menjamu makan gitu, maka keluarkan buah-buahan lebih dulu. Kalau kita kan makan dulu baru ada buah-buahan. Biasanya begitu, pencuci mulut dianggapnya cuci mulut gitu ya. Nah, di dalam etika Islam itu diajarkan yang mendahulukan fakihah, buah-buahan. Kemudian disediakan garam. Oh, garam. Garam. Jadi garam itu sebelum makan dicolek, ditaruh situ. Oh begitu? Ya. Saya baru tahu ini. Oh ya, begitu ya. Jadi ini ada bagian dari yang disediakan. Bisa jadi ada orang yang kurang asin makanannya, maka dengan cara yang semacam itu dia bisa memenuhi hajatnya. Yang kedua bahwa ada kajian secara kesehatan, garam itu sangat dibutuhkan, yang tidak boleh berlebihan. Ya, yang tidak boleh berlebihan. Kemudian di dalam menjamu itu juga bahwa dia memberikan yang terbaik dari yang dia punya. Oke, yang terbaik yang dia punya. Yang terbaik yang dia punya. Kemudian mendahulukan, artinya kalau mungkin bahasa kita ya menyendokinya. Iya, jadi kita mempersilahkan dahulu begitu ya. Ya, kemudian kita menyediakan untuk menambah, untuk memberi kesan bahwa orang rumah ini benar-benar siap menyambut dia. Bisa jadi sebenarnya itu stok udah habis-habisan gitu ya. Karena bisa jadi anaknya banyak. Tetapi tamu dengan diperlakukan yang semacam ini maka dia merasa bahagia sebelum menikmati. Masya Allah. Nah, belum berbahagia sebelum menikmati itu sudah bagian tersendiri. Dari menjamu. Itu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ya. Jadi sebelum kemudian kita menikmati hidangan, tapi kalau tamunya sudah merasa bahagia, karena perlakuan tuan rumah itu Masya Allah ya, bisa jadi subhanallah. Plus itu tambahan. Tambahan, dan itu yang membahagiakan Tuhan. Masya Allah. Jadi Pak Kiai kalau misalnya kita punya sajian atau hidangan yang enak, bukan malah disembunyiin ya buat diri sendiri ya. Biasanya kan gitu, sayang kalau buat tamu gitu. Buat diri sendiri aja karena suka, malah jangan ya. Iya, jurukan belikan yang terbaik. Maka sesungguhnya itu menabung, kita sedang menabung. Bahwa nanti ketika orang, ya kita bertamu ke rumah orang, maka yang terbaik yang dikeluarkan. Masya Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu ulama berpendapat dua. Apakah ketika seseorang melakukan kebaikan itu dia akan melihat kebaikannya itu di akhirat atau di dunia? Nah, ulama mengatakan mereka yarahu fil akhirah, melihatnya di akhirat. Tapi ada ulama yang lain mengatakan yarahu fid dunya wal akhirah. Dia akan mendapatkan balasan yang istimewa seperti dia melakukan kepada saudaranya. Kalau akhirat secara otomatis gitu. Secara otomatis. Nah, Pak Kiai, kemudian tapi kita tidak diharuskan juga untuk apa ya bahasanya menyusahkan diri kan ketika menjadi tuan rumah. Artinya ya yang ada saja yang sesuai dengan kemampuan. Artinya biasanya kan khawatirnya harus memaksakan diri menghadirkan hidangan yang terbaik padahal sebenarnya dia tidak mampu begitu. Ya, ini menarik nih ya. Kalau kajiannya kajian fikih, maka kita terhadap tamu kita memberikan apa adanya. Itu kajian fikih ya, karena aspek fikih itu, aspek syariat itu jangan melakukan sesuatu itu punya dampak. Sehingga kita punya hutang dan lain sebagainya. Tapi kalau di kalangan mutasawwifin kajiannya tidak seperti itu. Kalau boleh dia bisa pinjam ke sebelah rumahnya untuk menjamu orang yang di depannya dan dia asetnya lebih besar dari hutang. Syaratnya jadi kan nanti ini masalah hutang, boleh nggak haji berhutang, umroh berhutang, ini menjadi luas tuh. Jawabannya sama dengan menjamu, dia boleh berhutang apabila asetnya lebih besar. Ya, apabila asetnya lebih besar dari hutangnya boleh. Dan di situ sebenarnya tingkat keseriusan, penghormatan pada tamunya ketika dia mengupayakan sedemikian maksimal itu dia sebelum memberi ekspresi mukanya itu sudah merah, sudah berbahagia.
Okay. Dan dia semakin berbahagia itu ketika orang itu menikmatinya. Gitu. Dan hutang itu tidak terasa dia membayarnya. Karena berbahagia ketika dia membayarnya dengan keringatnya. Masya Allah. Jadi tidak masalah untuk memberikan yang terbaik. Karena dia tahu mungkin balasannya jauh lebih besar dari itu ya Pak Kiai ya. Iya. Maksudnya kita yakin itu bahwa ketika kita menjamu tamu dengan sebaik yang kita mampu, Iya. itu insya Allah balasannya juga akan lebih baik. Nah Pak Kiai, ini bagi kita yang kemudian menjadi tuan rumah. Nah bagi yang kemudian bertamu, nah ada juga adab yang harus diperhatikan. Ya. Apa saja Pak Kiai? Ya, kalau kita ingin bertamu, kalau kondisi sekarang itu memberitahukan. Oke. Memberitahukan. Kalau dulu itu jangan ujuk-ujuk datang gitu ya. Mengetuk pintu 3 kali. Kemudian mengucapkan salam. Mengucapkan salam tidak boleh lebih dari 3 kali. Oh, oke. Jadi assalamualaikum. Ya. Maka kita memberi tempo untuk orang itu menjawab. 2 kali, 3 kali tidak jawab, maka kita harus pulang. Jadi jangan ngotot. Saya biasanya ngotot lagi itu sampai dibukain gitu. Nggak boleh ya. Nggak boleh. Apalagi misalnya melongok misalnya nggak di. Oh nggak tambah nggak boleh. Oh tambah nggak boleh ya. Nah ini apakah ini mengucapkan 3 kali ini hanya untuk tamu? Jawabannya bukan. Oh bukan. Seorang suami ketika dia ketuk pintu istrinya 3 kali. Ya, 3 kali tidak dibukakan karena lelapnya, maka suami harus siap tidur di teras, di kursi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dari satu perjalanan diketuk pintunya, diucapkan salam 3 kali, istrinya tidak terbangun, maka menurut perspektif Nabi dia mengganggu kalau diketuk terus, dan dia tidak mau mengganggu istrinya, maka dia tidur. Dengan alas yang terbuat dari korma. Sehingga ketika Sayyidah Aisyah bangun, Nabi bangun darinya masih terlihat bekas dari itu tadi. Sayyidah Aisyah meminta maaf. Karena tidak bangun dan tidak mendengar. Dan Nabi nggak marah-marah ya Pak Kiai? Nabi tidak marah-marah. Bedanya itu sama kita. Nabi tidak marah-marah dan Nabi juga minta maaf. Oh Masya Allah. Minta maaf ya bahwa pulangnya terlalu malam sehingga merepotkan istrinya yang di rumah. Nah, jadi dua-duanya ketika orang yang bertamu dan yang menerima itu punya adab dan punya etika keislaman menjadi manis, menjadi bagus. Tetapi kalau yang datangnya menganggap ada hak terhadap yang lainnya, karena dia suami terhadap istrinya, maka masalahnya akan beda. Iya. Yang ada gedor-gedor, marah kalau nggak dibukain. Buka nggak gitu biasanya gitu. Jadi itu tadi ya, ketok 3 kali dengan salam 3 kali, jika tidak dibukakan pulang. Jadi apalagi mengintip itu tidak boleh sama sekali. Nggak boleh sama sekali. Nggak boleh. Harus diajarkan itu juga. Itu termasuk tajassus. Tajassus itu mencari-cari, mengoreksi ini jangan-jangan di mana nih, ngapa-ngapa nih. Bahkan itu membuka peluang setan untuk mengartikan yang jelek. Umpamanya tamunya tidak bangun ya. Ini jangan-jangan sebenarnya dia menghindar sama saya. Jangan-jangan saya sebenarnya dianggapnya saya mau nagih hutang. Jangan. Jadi ya ada intervensi setan ketika kita itu tajassus mencari-cari. Oke. Wala tajassasu, dan itu jelas sekali. Wala yang taba'dukum ba'dha. Jangan kamu cari-cari, jangan ngintip-ngintip, jangan pengen mengetahui urusan orang lain. Oke. Pak Kiai, waktu bertamu itu juga penting kita perhatikan kan? Betul. Jangan asal datang aja juga ya gitu ya. Ada waktu-waktu yang mungkin dilarang atau waktu-waktu yang diperbolehkan nggak misalnya untuk bertamu tuh kira-kira kalau sesuai dengan ajaran Islam seperti apa? Ya, kalau yang jelas ya di dalam Islam itu tidak ada jam-jam tertentu. Tetapi bisa dipahami dari bagaimana Nabi mengajarkan itu. Kalau kita ingin pulang ke rumah atau kita mengartikan apabila kita ingin bertamu, kita tahu persis rumah yang mau kita datangi. Jadi umpamanya dia yang mau kita datangi itu satpam, yang pekerjaannya itu ada shift malam dan shift siang, maka kita harus tahu dulu. Iya, kapan ya dia kira-kira. Iya, karena bisa jadi waktu pagi dia baru tidur. Betul.
Nah, itu yang mesti diperhatikan. Tapi kalau dia pengusaha, berarti waktu sore atau ba'da maghrib itu cocok. Karena kalau pagi-pagi dia terganggu karena dia persiapan sibuk, mau berangkat. Nah, intinya bahwa bertamu itu, kapan mesti kita bertamu itu, yang bagus itu kalau sekarang mudah kita untuk ya berbuat, ya buat janji lah. Oke, tinggal kontak saja ada di rumah atau tidak, kapan waktu yang longgar gitu ya Pak Kiai ya. Nah Pak Kiai, ini yang juga sering menjadi khilaf dan banyak pertanyaan. Kalau misalnya nih ada perempuan bersuami gitu ya di rumah sendirian, suaminya sedang keluar kota misalnya atau sedang pergi. Kemudian ada tamu yang bukan mahramnya gitu. Ada tamu laki-laki lawan jenis. Itu bagaimana ya harus adabnya supaya mungkin tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya. Kita boleh memasukkan ke dalam rumah atau seperti apa Pak? Ya, ini menarik. Kalau kita baca di dalam kitab-kitab yang klasik, maka dia cuma mengeluarkan suara. Ya, dia cuma mengeluarkan suara. Artinya siapa ya gitu. Kemudian ketika disebutkan, mohon maaf suami saya belum pulang. Suami saya belum pulang. Tapi kalau dilihatnya bahwa saya bersama istri saya, maka kita bisa memasukkannya. Itu yang original itu seperti itu. Kalau sekarang barangkali kita lebih menurunkan ya, grade-nya ini kira-kira begini. Kita menerimanya di luar rumah, di luar ruang tamu. Betul. Nah, itu dengan cara aman. menerima di luar tamu itu tidak melahirkan, insya Allah tidak melahirkan fitnah. Bahwa sebenarnya suaminya sama saya belum pulang. Kalau saja Bapak nanti setengah jam lagi balik lagi ke sini dengan bahasa yang bagus, maka sebenarnya itu bukan penolakan. Ya, kalau aslinya cuma mensuarakan saja. Tapi kalau kondisi sekarang karena rumah rapat sekali, betul. Ya, apalagi di kota besar ya. Ya, kondisi geografi itu. Kenapa mereka tidak boleh menampilkan itu? Karena rumah kan jauh-jauh. Sangat dikhawatirkan ini dan itu ketika seorang laki-laki melihat perempuan dan mengatakan suaminya tidak di rumah. Nah, di alam kita sekarang ini rumah itu berdekatan. Apalagi di komplek yang mereka itu memang satu dengan lainnya hampir tidak ada jarak karena temboknya nempel. Maka menerima di ruang bagian depan ya ada rumah, teras rumah itu sudah dianggap memadai untuk kondisi sekarang.